147, salam kenal, nama aku Rachel Olsen dan aku adalah ahli gizi dari YouFit Gummy Multivitamin. Hari ini aku mau sharing ke kalian pola makan apa yang paling baik untuk kesehatan dan agar kita tetap fit, bugar, dan dapat menjalani aktivitas kita dalam satu hari. Jadi dalam pola makan, vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh itu apa aja? Semuanya akan aku bahas hari ini di Sabtu Me Time Trans 7. Jadi jangan kemana-mana. Keep on watching! Gizi dan nutrisi sebenarnya artinya sama. Kalau gizi adalah arti makanan dari kata Arab, kalau nutrisi adalah arti kata makanan dari bahasa Inggris. Jadi dua-duanya ya kalian bisa pakai dan nggak ada yang salah. Misalnya kalian bilang, aku makan yang bergizi atau aku makan yang bernutrisi. Artinya makanan yang kalian konsumsi itu makanan yang sangat sehat. Nah, kalau vitamin dan mineral adalah kelompok dari gizi dan nutrisi tersebut, yaitu mikronutrien yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari dalam jumlah yang kecil dan hanya ada di makanan. Kalau misalnya kita tidak makan yang bergizi, ya kita bisa kekurangan vitamin dan mineral. Menurut Riskasdas, 90% orang Indonesia kurang makan buah dan sayur. Menurut UNICEF 2016, hanya 7% orang Indonesia mencukupi asupan buah dan sayur. Artinya, kita menyukai makanan yang sangat tidak sehat. Menurut UNICEF, orang Indonesia suka makan karbohidrat simple, yaitu nasi, gula, tepung, ya seperti kerupuk. Enak banget, tapi karbohidrat simple sangat rendah vitamin dan mineral, malah sampai nggak ada vitamin dan mineral dalamnya. Nah, pola makan seperti ini terus membuat orang Indonesia sangat besar, gemuk ya, apalagi lemak visceral, yaitu lemak di bagian perut dan organ dalam. Karena kita makan seperti ini terus dan menerus, 1 dari 3 orang Indonesia mengalami overweight, berat badan yang berlebih, atau obesitas menurut Kementerian Kesehatan. Menurut SINADS 2012, sekitar 60% orang Indonesia umur 18-40 tahun kekurangan vitamin D. Dr. Cipto 2016 menemukan bahwa 100% ibu hamil di trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama, mengalami asupan vitamin D yang kurang. Kemudian sekitar 90-80% ibu hamil tidak mencukupi asupan zinc, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Nah, apa yang terjadi? Sekitar 1 dari 4 anak Indonesia atau sama dengan 27,7% menurut WHO mengalami stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak terlalu pendek untuk usianya yang mempunyai dampak sangat negatif terhadap performa kognitif dan juga perkembangan otak dan organ anak. Nah, ini terjadi karena kekurangan gizi di saat ibu hamil dan sampai anak usia 2 tahun. Vitamin dan mineral yang kami butuhkan itu sangat bervariasi. Buah dan sayur mengandung vitamin C yang banyak, tapi kita juga perlu vitamin yang lain seperti vitamin D yang tidak ada dalam buah dan sayur. Vitamin D ada dalam ikan, telur, makanan yang difortifikasi seperti yogurt, breakfast cereals, dan tahu. Jadi kami perlu makan yang lebih bervariasi untuk mendapatkan semua vitamin dan mineral dalam makanan.
Nah, metode masak juga bisa mengurangi kandungan vitamin yang ada di dalam buah dan sayur. Fun facts, kalau misalnya kalian rebus brokoli selama sekitar 10 menit, itu mengurangi vitamin C sebanyak 60%. Nah, selain metode masak, porsi buah dan sayur yang kalian konsumsi juga sangat penting. Kalau misalnya kalian konsumsi hanya 1 sendok sayur atau 1 sendok buah setiap hari, tentunya itu belum cukup. Kementerian Kesehatan merekomendasi kami mengkonsumsi sekitar 4-5 porsi buah dan sayur setiap hari. Kalian udah makan yang cukup belum? Kalau belum, mungkin bisa kekurangan vitamin dan mineral. Sudah ada penelitian yang melihat bahwa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan C sangat penting untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jadi kalau kita di masa pandemi, kita ingin meningkatkan sistem imun, ini sangat penting agar ketika ada virus atau bakteri yang datang ke dalam tubuh, kita akan siap untuk melawan semua patogen jahat yang datang ke dalam tubuh. Selain itu, vitamin B kompleks sangat penting untuk metabolisme tubuh. Jadi kalau kalian sering capek, udah makan yang banyak tapi kenapa ya masih ngantuk, pengennya tidur aja, nah itu bisa tanda kalian kekurangan makan vitamin dan mineral yang cukup. Selain itu, vitamin dan mineral juga mempunyai peran untuk mencegah penyakit tidak menular di masa depan. Jadi, makanan yang bergizi, tinggi vitamin dan mineral juga penting untuk mencegah penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, kanker, dan juga serangan jantung di masa depan. Makanan yang bergizi, tinggi vitamin dan mineral juga sangat penting untuk anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil masih tumbuh kembang sangat cepat, kalau misalnya mereka kekurangan, nanti mereka tidak bisa tumbuh menjadi tinggi, mereka juga tidak bisa berkembang menjadi pintar, karena otak anak itu juga sangat butuh vitamin, mineral, dan makronutrien untuk berfungsi dengan optimal. Selain kalian bisa berat badannya sangat naik dan obesitas, defisiensi vitamin dan mineral bisa terjadi. Misalnya, kalau kalian tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup, kalian bisa mengalami defisiensi vitamin C, yaitu kalian gampang sakit, gampang lemas, gampang kena virus. Dan salah satu resikonya adalah anemia, yaitu kekurangan darah. Selain itu, kekurangan vitamin D misalnya, kalian tidak bisa menyerap kalsium yang cukup di tulang. Jadi resiko osteoporosis atau osteomalacia akan lebih tinggi, yaitu tulang yang gampang rapuh di saat sudah usia lansia. Kekurangan vitamin E bisa menyebabkan sistem imunitas juga lemah dan rambut rontok, kemudian kulit yang kering. Nah, kalau misalnya kita kekurangan vitamin dan mineral terus-menerus, penyakit tidak menular juga akan lebih tinggi risikonya. Yang tadi aku udah sebutkan bahwa risiko kita mempunyai diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung itu akan lebih tinggi lagi. Menurut Kementerian Kesehatan, sebaiknya dalam 1 hari kami makan seperti isi piringku. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu isi piringku itu apa, dalam 1 piring, setengahnya itu mengandung protein dan sayur-sayuran. Nah, sebaiknya protein itu dari protein yang rendah lemak, bisa dari hewani dan nabati. Hewani seperti ikan, ayam dada, telur, daging kalau kalian suka bisa sekali seminggu aja karena daging mengandung sangat tinggi kolesterol dan lemak. Nah, kemudian sayurannya kalian bisa bervariasi
Mau dari brokoli, wortel, toge. Yang penting kalau bisa dalam satu hari itu bervariasi. Jadi jangan satu sayuran aja setiap hari, tapi bisa diganti-ganti. Nah, kemudian di setengah piring lagi itu mengandung karbohidrat dan buah. Nah, karbohidrat yang kita rekomendasi itu adalah karbohidrat yang tinggi serat. Namanya karbohidrat kompleks. Seperti ubi, singkong, nasi merah, dan roti gandum atau oatmeal. Itu juga termasuk karbohidrat kompleks. Nah, buah yang kita bisa konsumsi adalah buah yang tinggi vitamin C, seperti jambu, pepaya, kiwi, strawberries. Banyak banget buah di Indonesia yang enak sekali. Nah, kalau misalnya kalian bisa mengkonsumsi seperti isi piringku setiap kali kalian makan, itu sangat-sangat bagus. Pola makan yang bergizi adalah hal yang perlu kita prioritize. Buah dan sayur tidak hanya mengandung vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung zat-zat lain seperti serat, antioksidan, flavonoid, polifenol yang tidak ada dalam suplemen. Nah, selain itu, pola makan juga mengindikasi kesehatan usus kita. Kalau misalnya kita tidak suka makan serat dari tumbuh-tumbuhan, bakteri di dalam lambung dan sistem pencernaan bisa menjadi tidak seimbang dan itu juga mempunyai dampak bagi sistem pencernaan. Jadi apa yang kalian makan itu tidak akan terserap oleh baik. Nah, itu alasannya kenapa pola makan adalah hal yang paling penting untuk kita mengubah kalau misalnya tujuan kita adalah untuk sehat. Multivitamin bisa kami gunakan untuk pendamping pola makan yang sehat dalam satu hari. Nah, karena belum tentu kita tahu apakah metode masak yang sudah kita lakukan itu benar, apakah porsi yang kita konsumsi itu sudah cukup. Daripada kekurangan, sebaiknya kita mengkonsumsi vitamin tambahan setiap hari yang tentunya dosisnya tepat untuk kita konsumsi dalam jangka panjang. Ada dong, YouFit Gummy Multivitamin adalah gummy vitamin pertama di Indonesia yang mengandung 10 vitamin dan 2 mineral, sangat tepat untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kamu agar kamu tetap fit dan tidak mudah sakit. Vitamin C dalam YouFit itu berguna untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh agar kamu tetap sehat dan juga membantu sel darah merah tetap tinggi. Kemudian ada juga vitamin D di dalam YouFit yang membantu menyerap kalsium agar tulang kalian kuat dan agar sistem imunitas juga bisa terdukung. Kemudian ada juga vitamin E dalam YouFit yang membantu menangkal radikal bebas agar peradangan di dalam tubuh tidak tinggi dan juga mempunyai peran sebagai pesaing untuk sistem imunitas tubuh. Nah, sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa format gummy itu sangat tepat dan kredibel. Sama juga seperti format lain. Jadi kandungan vitamin di dalamnya itu efektif untuk meningkatkan kadar vitamin di dalam darah. Ada salah satu penelitian juga yang melihat bahwa vitamin C dalam bentuk gummy itu lebih stabil. Jadi kandungannya tidak akan berkurang. Nah, jadi teman-teman jangan ragu lagi dengan format gummy YouFit. Kemudian, angka kecukupan gizi di dalam YouFit itu tepat untuk 1 hari. Jadi dia dosisnya tidak berlebih. Mengkonsumsi vitamin yang dosisnya terlalu tinggi dalam jangka panjang itu juga tidak kami rekomendasi. Karena multivitamin itu bukan obat ya teman-teman. Jadi perlu kita konsumsi setiap hari maupun lagi sehat, bukan di saat kita sakit aja. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, kira vitamin harusnya dosisnya tinggi banget. Nah, itu perlu kita
Ganti ya pikirannya, karena vitamin yang terlalu tinggi dosisnya juga bisa bahaya. Misalnya, vitamin C yang terlalu tinggi sampai 2000 mg per hari dan kita konsumsi kebanyakan dalam misalnya 1 bulan dan kita nggak minum air putih yang cukup, itu bisa meningkatkan resiko batu ginjal. Jadi sebaiknya teman-teman bisa baca nutrition label yang ada di dalam multivitamin dan pilih yang tidak lebih dari 100% angka kecukupan gizi kalau kalian konsumsinya setiap hari secara rutin. Apa sih keunggulan UFIT? Yang pertama adalah UFIT rasanya enak banget. Yang dewasa untuk usia 16 tahun ke atas rasanya mixed berry. Kalau untuk anak usia 3-12 tahun rasanya jeruk, strawberry, dan nanas. Kemudian UFIT sangat mudah dikonsumsi. Kalian bisa buka aja, kunyah, telan, and that's it. Gak perlu pakai air putih, pokoknya nggak ribet. Kemudian dia sangat praktis. Kalian bisa bawa kemasannya itu kemana aja, karena dalam satu kemasan itu untuk 1 minggu. Jadi mengandung 7 gummies dalam 1 sachet. Nah, kemudian dia juga sangat higienis karena semua gummy di dalam sachet UFIT itu ada individual wraps. Jadi kalian bisa share dengan keluarga dan it's still very clean. Nah, kemudian UFIT juga sangat aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Jadi kalian nggak usah khawatir. Malah kalau misalnya kita konsumsi setiap hari dengan konsisten, itu akan lebih baik untuk tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah 1 gummy setiap hari. Kita hanya perlu 1 gummy aja. Walaupun tidak bahaya kalau misalnya kita makan 2 atau 3, tubuh kita tidak perlu sebanyak itu. Jadi kami rekomendasi kalian mengkonsumsi 1 gummy saja setiap hari. Kebutuhan vitamin semua orang tentunya berbeda, tergantung usia, tinggi badan, berat badan. Kalau aku yang sudah dewasa, tentunya kebutuhan vitaminnya akan lebih tinggi daripada anak-anak kecil. Nah, keunggulan UFIT adalah kita mempunyai beberapa varian suplemen. Jadi tidak hanya multivitamin, yang pertama adalah multivitamin adults yang fungsinya untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemudian kita juga ada UFIT Kids untuk usia 3-12 tahun. Fungsinya juga sama untuk meningkatkan imunitas anak. Nah, untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin goals-nya dan kebutuhannya adalah untuk meningkatkan kesehatan otak dan kesehatan jantung, UFIT juga mempunyai UFIT Omega 3 Adults. Nah, kalau untuk anak-anak kecil kita juga ada Omega 3 Kids untuk fungsi kecerdasan anak dan untuk ketajaman visual. Nah, untuk teman-teman di rumah yang mungkin kalau aku lebih peduli tentang kesehatan rambut, kesehatan kulit, kesehatan kuku, UFIT juga ada our beauty line, yaitu Beauty Plus dan UFIT RH Collagen yang kandungannya khusus untuk kesehatan rambut, kulit, dan kuku agar rambut kalian tebal, kulit kalian tidak kering, tetap kenyal, dan tidak gampang keriput. Itu semua kandungannya didukung di dalam UFIT Beauty Plus dan UFIT RH Collagen. So let me know teman-teman yang nonton hari ini apakah udah coba UFIT. Let me know di kolom komentar ya kalau misalnya kalian udah cobain UFIT-nya. Kami sarankan untuk mengkonsumsi UFIT setelah sarapan, karena setelah sarapan itu dimana penyerapan makanan dan suplemen akan lebih optimal. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak makan sarapan, nggak apa-apa, yang penting first meal of the day. Kalau misalnya kalian intermittent fasting dan baru makan misalnya jam 12, nggak apa-apa, makan UFIT-nya setelah makan siang.
Yang penting ada makanan dulu di dalam lambung karena YouFit mengandung vitamin A, D, E yang terserap lebih baik kalau misalnya ada lemak di dalam lambung kita. Nah, ingat ya teman-teman bahwa mengkonsumsi suplemen itu harus konsisten dalam jangka panjang untuk melihat manfaatnya. Jadi jangan sekali dua kali dan kita tidak lihat manfaat langsung give up. Harus setiap hari secara konsisten dan kalian bisa lihat manfaatnya. Oke Sobat 7, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk makan yang bergizi. Nggak bisa main-main pola makannya. Kita perlu makan banyak buah dan sayur. Dan jangan lupa untuk mengurangi kebanyakan gorengan, kebanyakan junk food, gula. Aku tahu orang Indonesia suka banget nasi goreng dan makanan yang enak sekali. Tapi kita perlu dijaga porsinya ya. So, terima kasih Sobat 7 sudah nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi in the next Sabtu Me Time. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih banyak lagi tentang nutrisi, bisa follow aja @YouFitForLife atau Instagram aku @sehatala_rachel. Thank you semuanya and I'll see you in the next Sabtu Me Time.